Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Kelembagaan Gapoktan Desa Pandansari. Pada kali ini kita berkegiatan di stand Gapoktan dalam rangka lomba desa tingkat kabupaten. Adapun dari kami dari Kelembagaan Gapoktan Desa Pandansari menampilkan beberapa dari hasil bumi yang ada di Pandansari. Berikut ini adalah contoh-contoh dari hasil bumi yang ada di Desa Pandansari, bisa dilihat. Dan ini ada beberapa produk-produk dari teman-teman Poktan dan juga dari koperasi. Nah, ada beberapa sub yang kita bagi ke teman-teman, diantaranya ini ada di bagian hortikultura, yaitu ada masabeng nanti terkait pola budidaya dan hasil produksi serta jenis-jenis yang ada di Pandansari nanti bisa diterangkan sama Mas Abeng terkait hortikultura yang ada di Pandansari. Dan untuk produk-produk inovasi dari pengembangan teknologi dari teman-teman Poktan nanti di sini bisa dijelaskan terkait produknya, yaitu ada Mas Nopi dan ada Mas Herudin. Beliau ini adalah formulator dari Desa Pandansari yang tergabung dalam kelompok tani yang dinaungi oleh Gapoktan. Jadi tujuan kami sebagai lembaga desa Gapoktan yang menaungi sektor pertanian yaitu menjadi sebuah wadah untuk menangkap kreativitas dari teman-teman khususnya di sektor pertanian. Oke, langsung saja. Ini ada beberapa produk-produk hasil pertanian. Nanti ini akan dijelaskan sama Mas Abeng sebagai koordinator pemegang hortikultura dalam kegiatan kali ini. Untuk waktunya silakan Mas Abeng. Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam tani. Di sini ada produk-produk asli dari Pandansari, diantaranya di sini ada kacang merah, ada cabai. Ini kalau di sini namanya cabai Bandung. Ini cabai hijau, cabai merah keriting. Ada bawang putih juga di sini, bawang merah yang potensinya luar biasa, tidak kalah dengan bawang merah dari Brebes. Ini ada tomat. Nah, ini yang sering kita lupakan. Ini ada karika, potensi luar biasa untuk manisan. Ini ada lemon, varietas tanaman baru yang luar biasa potensi juga. Ini ada yang lagi booming harganya. Ini ada brokoli, kentang jenis granola, di sini sangat luar biasa potensinya. Per 1 kilo bisa 2 sampai 3 biji untuk 1 kilonya. Ini luar biasa banget. Di sini ada wortel, ada buncis, ada seledri, jagung di sini. Ini ada selada bokor. Ini selada buat lalapan, bisa buat burger. Ini ada labu, ini kol. Ini kol khas Pandansari. Ini ada sayuran hijaunya juga di sini. Ini salah satunya, ini juga ada apa ya namanya? Sawi hijau. Ini ada sawi hijau. Ini salah satunya. Ini jenis kol merah juga ada. Ini daun labu. Dan ada juga daun bawang. Demikian jenis-jenis tanaman yang ada di Pandansari yang potensinya luar biasa. Cukup dari saya. Untuk kompos dan mikroba nanti ada pakarnya sendiri, ada Mas Novi dan Ustadz Khairuddin. Monggo disampaikan. Ya, terima kasih Mas Abeng atas paparannya tadi di sektor budidaya hasil dari Desa Pandansari khususnya hortikultura. Jadi inilah ragam kekayaan yang ada di Desa Pandansari khususnya di sektor pertanian. Untuk selanjutnya ada beberapa produk lagi, yaitu diantaranya ada pupuk organik padat dan ada berbagai formula ini yang diciptakan oleh teman-teman Poktan yang ada di Desa Pandansari. Untuk yang
Berikutnya nanti akan dijelaskan oleh Mas Novi terkait produk yang sudah dibuat, terkait kandungan dan manfaat serta tujuan dari formula tersebut nanti akan dijabarkan oleh beliau. Langsung saja nanti ini mumpung kesempatan untuk Mas Novi, silakan diterangkan terkait produknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya perwakilan dari Kapoktan Sari Tani Mandiri, mau memperkenalkan perekat penembus dan berata. Ini sangat penting untuk dunia pertanian karena ini yang menentukan kualitas fungisida, pestisida, dan nutrisi untuk tanaman. Ini untuk menambah pengetahuan para petani, perekat ini sangat penting bahwa daya kerjanya untuk mendorong aplikasi pestisida, fungisida, dan nutrisi agar mendorong agar menjadi 100% daya kerja dari semua itu. Terus lagi ini ada sulfur carbendazim. Ini masuk dalam kategori fungisida dan nutrisi. Sulfur berperan aktif dalam pembentukan tunas baru, tunas samping, terus dalam pembentukan ini menentukan rasa. Ini rasanya lebih manis jika menggunakan sulfur untuk tanaman, itu rasanya lebih baik, lebih enak. Carbendazim dikolaborasikan dengan sulfur menjadi sebuah fungisida untuk menanggulangi jamur. Ini sulfur carbendazim. Dan satu lagi ini masih ada zat yang bisa meningkatkan sistem imun pada tanaman. Ini jika menggunakan ini, penggunaan fungisida dan pestisida bisa lebih hemat lagi karena secara otomatis imun tanaman itu bisa terbentuk jika rutin menggunakan ini. Lebih dominan mengurangi residu kimia. Dan ini ada satu lagi POC dari Mugi Lestari. Ini untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman agar lebih maksimal lagi, mencukupi kebutuhan unsur hara makro dan mikro pada tanaman. Satu lagi ini ada mikroba fosfat. Ini kami bekerja sama dengan tim Unsud. Beliau Bapak Tamat yang bergelar profesor. Ini langsung dikultur dari tanah Pandansari sendiri. Mikroba fosfat yang menghasilkan asam dan dapat melarutkan fosfat pada tanah. Dapat dilihat sendiri. Ini penelitian sudah dilakukan selama 4 tahun di Pandansari dan menghasilkan mikroba fosfat. Kenapa harus pakai semua ini? Karena ini semua sudah diuji dengan lingkungan yang ada di Pandansari. Ini masing-masing melakukan pengujian selama beberapa musim, beberapa dekade, dan menghasilkan karya-karya dari teman-teman semua. Semoga ini bisa bermanfaat untuk lingkungan khususnya dan bisa meningkatkan pertanian berbasis teknologi. Baik, terima kasih Mas Novi atas paparannya. Itulah tadi beberapa dari karya-karya beliau terkait pengembangan teknologi pertanian
beliau selain bertani juga aktif dalam kegiatan formulasi obat-obatan untuk menunjang hasil produksi yang ada. Oke, untuk selanjutnya masih ada beberapa produk lagi. Ini produk dari hasil karya Bang Herudin, beliau dari kelompok tani Mekarsari 2 yang tergabung dalam lembaga Gapoktan, telah menciptakan beberapa formula untuk kejelasan terkait produk serta kandungan dan manfaatnya nanti akan kita tanyakan kepada beliau. Langsung saja untuk waktunya kami berikan kepada Bang Herudin, silakan. Bapak Herudin, ya. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menerangkan beberapa produk yang kami dan teman-teman berusaha untuk membuat produk tersebut. Mudah-mudahan bisa menjadi alternatif bagi kita semua, khususnya petani, untuk lebih meminimalisir modal daripada penggunaan pestisida yang sampai saat ini harganya luar biasa sekali, dan itu sangat memberatkan sekali bagi pertanian untuk kami. Yang pertama kami perkenalkan ini PGPR. Di dalam dunia pertanian, PGPR bukan sesuatu hal yang baru lagi, ya. Berbagai manfaat yang dihasilkan oleh PGPR, salah satunya PGPR itu sebagai biofertilizer. Jadi PGR tersebut bisa menjadi pupuk hayati untuk tanaman. Bukan bakteri tersebut jadi pupuk, tapi bakteri tersebut lebih memudahkan akar tanaman mendapatkan makanan, dan lebih memudahkan akar untuk menyerap makanan yang tersedia pada tanah. Yang fungsi yang kedua yaitu sebagai bioprotektan, di mana bakteri yang terkandung dalam PGPR ini bisa lebih meminimalisir terjadinya serangan patogen pada tanaman, terutama pada akar tanaman. Dan yang ketiga, fungsi yang ketiga adalah sebagai biostimulan, di mana PGPR atau bakteri yang terkandung dalam PGR tersebut akan menghasilkan fitohormon yang sangat berfungsi sekali untuk daya tumbuh sebuah tanaman tersebut. Dan produk selanjutnya ini adalah nutrisi generatif, ya, fase generatif, di mana kandungan yang terdapat di dalam produk ini lebih dominan kepada fosfat dan kalium, ya, sebagai fosfat dan kalium kita tahu sendiri itu adalah sebagai unsur hara makroprimer yang sangat dibutuhkan sekali untuk tanaman. Jadi lebih meningkatkan nutrisi tanaman di saat waktu pembentukan, dari mulai pembentukan bunga sampai pembuahan, ya. Selanjutnya produk yang ketiga ini adalah sebagai fungisida. Fungsi fungisida tersebut adalah pengendalian fungi, di mana fungi itu salah satu momok besar di dalam dunia pertanian, terutama pertanian hortikultura, ya. Dari berbagai macam jenis fungi atau jamur yang menyerang tanaman, kami dan teman-teman berusaha untuk berkolaborasi, ya, sebagai salah satu alternatif untuk meringankan beban modal petani, khususnya di bidang pestisida. Jadi ketika menggunakan produk dengan harga yang lebih murah, tentunya akan membantu sekali untuk menghasilkan keuntungan bagi petani, ya. Dan fungsi-fungsi tersebut, setelah kami dan teman-teman melakukan beberapa kali percobaan di berbagai macam musim, alhamdulillah lumayan efektif untuk menggunakan jamur
antaranya Phytophthora, jamur Phytophthora yang menyebabkan busuk daun pada tanaman kentang. Kemudian jamur, kalau di sini namanya, kalau yang menyerang tanaman cabai itu biasanya patek ya, atau antraknosa ya. Ya sudah beberapa kali dicoba, alhamdulillah hasilnya juga lumayan memuaskan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya produk-produk yang kami dan rekan-rekan atas nama Gapoktan yang kami dibuat ini, mudah-mudahan menjadi alternatif tersendiri untuk kami ya, untuk lebih meminimalisir modal di sektor pertanian kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penjabarannya Bang Hairudin. Itulah tadi beberapa produk-produk yang sudah diciptakan dengan pengembangan teknologi-teknologi, tentunya memanfaatkan bahan-bahan dan serta SDM lokal dari Pandansari. Baik, selain stand hasil bumi serta produk-produk dari teman-teman, kita juga ada produk pupuk padat hayati. Ini adalah sebuah teknologi yang diciptakan dari tim Unsud yang bekerja sama dengan Gapoktan. Beliau pelopor yaitu Bapak Dr. Tamat selaku dosen Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Beliau sudah melakukan penelitian terkait lahan yang ada di Pandansari. Hasil dari penelitian beliau, lahan Pandansari itu masuk kategori dalam lahan andisol atau lahan yang kekurangan unsur hara fosfat. Untuk itu beliau menciptakan sebuah formulasi bakteri fosfat atau mikroba fosfat dengan tujuan untuk mengembalikan unsur hara fosfat yang ada di lahan Pandansari. Jadi ada dua produk. Yang pertama yaitu formula mikroba fosfat sendiri. Ini diproduksi di lab Unsud dengan biang yang diambil dari Pandansari, tentunya untuk mempermudah efektivitas dalam berkembang biak di lahan desa Pandansari. Selanjutnya untuk pupuk padat hayati ini adalah bentuk dari turunan mikroba fosfat tersebut. Dari mikroba fosfat tersebut, teman-teman dari Koperasi Hasil Bumi memproduksi sebuah pupuk padat berkandungan mikroba fosfat untuk memudahkan petani dalam aplikasi, sehingga Koperasi Hasil Bumi menyiapkan produk siap saji untuk petani untuk mengefisiensi waktu dan tepat guna dalam penggunaan teknologi tersebut. Inilah tadi kegiatan-kegiatan yang ada di stand Gapoktan terkait hasil bumi dan juga produk-produk dari teman-teman anggota dan teman-teman pengurus.